never stop what we do. Running in and out with my whole crew. Oh, heading to the top, what a view. Standing on the rock like I told you. Cause they ain't got no rewards. We will never be yours. Learn this on the way, man. Gotta keep the heart. Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Nissan March. Wah, penasaran nih, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Lelaki. Halo Bro Agung, apa kabar Bro? Sehat, Om. Wah, sehat. keren nih. Pemilihannya adalah Nissan March. Nissan March. Oke, sebelum masuk ke ngebahas mobil lu dulu nih, gue pengen tahu dulu. Ini mobil yang keberapa lu otak-atik nih? Mobil pertama sih. Mobil pertama? Mobil pertama yang gue otak-atik dan mobil pertama yang gue punya. Mobil pertama yang lu otak-atik dan mobil pertama Ya, yang lu punya. Wah, jadi kayak puas jadinya ya buat Lumayan. otak-atik ya. Iya. Nah, ngomongin hobi otomotif nih, kan emang sih otomotif tuh kalau cowok itu kan pasti hobi banget, pengen ngoprek, ada aja yang dirubah pokoknya ya kan. Betul. Nah, kalau dari lu itu sejak kapan sih lu sebenarnya punya punya keinginan untuk memodifikasi mobil gitu? Sebenarnya sih gue pengen punya mobil tuh dari game sih. Kita semua laki gitu ya, pernah main games gitu kan. Games mobil apalagi. Nah, ketika gue besar gue cuma punya cita-cita gue pengen punya mobil, entah mobil apapun itu yang gue sanggup dan akan gue bangun. Oh, awalnya gitu sih ya? dari situ sih, dari game sih sebenarnya. Iya. Mimpinya berangkat dari game ya berarti? Ya, betul. Oke, nah untuk pemilihannya, kenapa Nissan March gitu? Pertama banget sebenarnya budget, karena memang pada saat itu gue baru sanggup untuk beli second. Oke. Pilihan gue adalah Mars sama Brio. Oh, Ya kan? pemilihan hatchback. Nah kemudian setelah gue pilih-pilih, kenapa gue pilih Mars itu? Satu, jarang ada yang main. Ya kan? Kedua, dari sisi kabinnya tuh lebih luas. Oh, dia Kabinnya punya kabin lebih luas, gede ya? lebih gede Dibandingkan dengan Brio tadi? Yap, udah pernah gue test drive juga. Dan rasanya feel gue lebih ke arah Nissan sih, Nissan March ini. Nissan March ya. Karena kan ini Nissan March generasi pertama ya? Pertama Bentuknya banget. Cewek banget. cewek banget ya. Iya, bener. Nah, makanya ketika dia facelift ke yang kedua kan agak Nah, itu laki agak gitu ya. laki gitu ya. Dari grillnya bisa kelihatan Grill, itu agak betul. laki. Oke, nah kalau tadi lu udah cerita kenapa lu akhirnya memutuskan Nissan March dan gue pengen tahu juga nih dari konsep mobil lu ini apa nih? Konsep modifikasinya? Pertama kali gue beli mobil ini, terus gue lihat Instagram lah ya, kita semua bisa lihat itu. Terus gue cari patokan modifikasi dari Thailand sih. Oke. Lebih ke arah Thailook sih dalam arti Thailook. kan mereka lebih berkembang lah ya. Terus kemudian di sana ternyata Mars itu banyak yang mainin. Gitu, makanya ada beberapa kayak bumper nih. Ya. Gue ngeliat dari Thailand sih, Autech gitu kan. Akhirnya gue cari faceliftnya kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah ke Thailand sih gue. Oke. Dari awal sana. Sorry. Nah dari sana tuh kemudian kayak Autech ini dari Thailand, terus beberapa part memang gue lebih ngarah ke sana sih. Oke, berarti cerminnya dari Thailand ya? Thailand. Dan Thailand tadi. Juga beberapa ya pemain kayak ya racing gitu kan kayak kiblatnya pasti ke sana sih. Thailand. Makanya kan kacanya gue beningin gitu kan. Oke, nah kan gue lihat juga tuh ada stiker itu, March Tuning itu. Gue boleh tahu nggak, itu tuh sebenarnya community kah? Oke. Atau itu emang Ini apa sih panjang sebenarnya? sih. Ini panjang ceritanya. Jadi bisa gue bilang hampir setahun ke belakang lah ya. Jadi March Tuning itu sebenarnya brand. Oke. Dari brand dari part-part modifikasi yang ada di Nissan March gue ini. Kayak di custom grill. Terus lip sama spoiler belakang. Sama spoiler. Itu custom semua. Nah, itu huruf kanjinya itu Hamtaro Racing namanya. Hamtaro Racing. Oh. Karena gue lihat ini mungil kan. Iya, Hamtaro. Jadi Hamtaro gitulah gitu. Jadi bahasa-bahasa ininya terus kita buat jadi kanji. Nah, makanya kita sering banget buat event-event gitu. Jadi kayak run-run santai lah minggu pagi gitu. Jadi lebih ke arah konsepnya sih sebenarnya Hamtaro Racing-nya, tapi March Tuning itu brandnya. Oh, brandnya. Akhirnya nempel lah di Hamtaro Nempel. tadi. Oke, berarti berangkat dari brand, akhirnya terbentuklah akhirnya jadi community ya? Betul, kita ada 11-an lah. 11-an orang community. Oke, kalau boleh tahu itu ada juga nggak sih Nissan March ini kan pasti ada komunitasnya kan berarti kan. Nah, ketika dia melihat kalian bikin klan gitu loh, bikin grup baru kayak March Tuning itu tanggapan mereka seperti apa ya?
kita kurang tahu sih tanggapannya Iya. gimana ya, karena memang misi kita satu sih, kita mau bikin Mars ini, ternyata Mars bisa loh lu buat sedemikian rupa gitu kan, lu mainin di dalam artian jadi enak dilihat gitu kan, dan kita tahu memang hampir jarang banget yang mainin ini mobil sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi membuat orang melek ya bahwa Yap, Nissan Mars dulu. misi kita ke sana. Misi Nissan kita Mars mau juga bisa bikin dimainin. Nissan Mars ini bangun dari tidur lah gitu. Kita mau naikin lah gitu. Sebenarnya sih gini sih ya. Iya, Jadi iya. misi kita di awal tuh karena itu. Iya. Jadi nggak melihat bahwa ya pemainnya sedikit, tapi Iya, ternyata ya gitu. Nissan Mars itu bisa loh. Bisa gitu. loh gitu. Oke, nah kalau gua juga mungkin yang nonton juga pengen tahu nih dari kita ngomongin dari sisi eksterior dulu. Kan dari Oke. sisi eksterior kelihatan catnya nih udah berubah ya kan. Oke, betul. Apalagi nih eh, Yang pasti sih yang udah lu modifikasi gitu. ini gua convert ke Autek yang tipe Autek. Oh, Jadi oke. awalnya kan bulat tuh. Iya. Gua convert ke Autek. Terus Grilla custom. Terus paling dari sisi pelek, spoiler, kaca film, coilover segala macam sih. Oke, berarti dari eksterior cukup banyak ya. Cukup banyak. Ada grill, ada elemen karbon, Karbon. ya kan? Kemudian lips, spoiler dan juga Spoiler. Terus ini gua pakai WTP sih, water transfer printing. water. Oke. Belum oke, karbon sih, masih WTP. Oke, masih WTP. Nah, oke. Untuk gue juga pengen tahu nih pemilihan cat. Oke. Ya, ini kan banyak banget ya kalau gue lihat yang racing arahnya ke Thailand gitu kan. Yap. Lihat Thailand warnanya pasti grey gini nih. Karena Kenapa gue nih, di Thailand. Hah? Gue lihat di Thailand. Oh, lu juga lihat dari Gue Thailand. patokannya waktu itu pernah lihat salah satu Mars yang modifikasinya sebenarnya warnanya kalah Nardo ya. Nardo grey itu agak gelap, tapi gue pengen gue coba terangin deh. Nah, akhirnya gue cari-cari dan gue masih baru berani pakai wrap dulu sih. Pakai Karena wrap? Pakai wrap ini. Jadi gue punya prinsip gini, kalau gue cat langsung dan gue nggak suka, gue 2 kali kerja. Udahlah nyiram, terus ngebalikin lagi Iya, gitu kan. Nah kalau wrap, gue mikirnya ketika gue nggak suka nanti gue tinggal kelet. Gue tinggal mau ngeliat looks-nya aja nih. Oh looks-nya sudah oke, gue bawa ke tukang cat, Pak saya mau warna kayak gini nih. Kayak gitu. Oke, jadi digambar dulu lah Digambar intinya ya dulu, sebelum jadi kalau lakukan action. Nah, karena gue tipikalnya kan bosenan juga sebenarnya. Gue takutnya gue langsung siram gini terus gue nggak suka, waduh 2 kali budget kan lumayan gitu kan sekarang. Gitu. Jadi gue pikir ya Wrapping dulu lah. Nanti ketika emang sudah waktunya gue cat dengan Berarti- warna pasti kayak gini. Oke, nextnya akan dicat dengan warna seperti Karena kan kalau di wrapping kita kurang dapat detailnya ya. Mm-mm. Di lekukan-lekukan itu, terus di sisi-sisi kecil itu kan nggak dapet. Oke. Jadi kalau dicat kan semua dapet. Oke. Nah, ngomongin lagi sisi eksterior nih kita. Kira-kira part yang kayak lu bilang tadi yang selain di custom itu kayak body kit ini sulit nggak sih sebenarnya untuk ngedapetin? Yang ini, Ya. sekarang susah banget. Susah banget. Susah banget. Kenapa susahnya? Ini kan kita tahu Mars udah nggak diproduksi lah ya. Oke, iya. Udah nggak diproduksi dengan yang sekarang, dan ini adalah tipe Autek pada first gen. First gen. First gen. Oke. Tipe pertama. Jadi memang secara populasi udah jarang banget. Dulu saya juga dapetnya dari asuransi kalau nggak salah. Aduh, X asuransi ya. Jadi emang susah banget kan dapetnya, dan sekalipun mesen ke di sana kayaknya mesti inden deh. Oh, Gitu. oke. Agak lama sih, tapi dengan harga yang cukup lah, lumayan lah. Iya. Jadi Buat sepotong bumper doang. oke, jadi mainnya juga butuh waktu ternyata ya selain Iya, duit benar. ya. Sabar sih. Sabar ya karena Memang jarang ya? Jarang banget. Part-part mobil ini memang jarang banget. Oke, sip. Masuk ke sektor kaki-kaki. Oke. Kalau dari kaki-kaki lu pakai velg apa? Oke. Gue Kemudian? pakai Sparco Assetto Gara. Heeh. Itu profilan 6,5, rim 15, lebar 6,5, sorry. IT-nya 37. ET-nya 37. Ini Iya. Sparco. Oke, kalau gue lihat fitmentnya sih pas ya. Dapat ya. Iya, Karena dapet. memang Nissan Mars ini lumayan tricky Mas untuk pemilihan peleknya. Iya. Kalau memang kita mau main fitment yang rapi, itu kalau lebar 7 pelek, itu minimal IT-nya 35, minimal. Minimal 35 ya. Itu pun depan pasti pakai chamber. Oh, pasti di chamber kit. Pasti di chamber. Itu pemilihannya kalau lu mau chamber ya? Iya. Nah, kalau kalau emang lu nggak mau chamber, lu pelek 6,5, 6,5 dengan E ET 37. 37 ring 15 ya? Yap. Oh, jadi itu adalah pilihan yang mungkin yang Pilihan. bisa dipilih ya. Kalau rim 16, lebar 7, IT 40. Itu udah wajib. Oh. Kalau rim 16 tuh. Iya, ring 16 IT-nya itu 40 Oke. dan lebarnya 7. Dan fitmentnya akan pas ya? Pas. Kan enak dilihat. Dan tapi barangnya agak susah. Barangnya agak susah, balik lagi barangnya agak susah. Tapi kalau gue lihat emang fittingan dari mobil ini pas banget. Iya Enak sih. banget dilihatnya.
nggak terlalu keluar tapi ya rata. Rata bodi. Nah, ngejar ratanya sih. Iya. Nah kalau ngomongin suspensi, kalau suspensi pakai apa? Pakai coilover Pakai custom. coilover Kita custom. punya pakai produk lokal sih. Oh, produk lokal. Orang Bandung. Oh, jadi suspensinya pakai coilover. Nah kalau gua lihat kan mobil lu ini kan nggak terlalu rendah nih. Nggak terlalu rendah, betul. Di 2 jarian lah 2 ya. jari, betul. Ada nggak sih yang lebih rendah gitu? Yang 1 jari ada sih. 1 Ada? jari rapat, sampai rapat fender juga ada. Juga Karena ada? memang kembali lagi ke ini sih, ke selera sih. Karena Selera, gua benar. masih gue pakai, ini mobil satu-satunya gitu ya. Iya, Terus iya. masih gue pakai harian kadang-kadang. Kalau 1 jari rapat gitu, aduh, kayaknya agak-agak sakit. Zakat kuping ya. Jadi dengan fitment seperti inilah Betul. enak buat daily ya Betul, berarti ya. daily. Cuman ketika mobil ini rendah, kalau di Nissan March itu resikonya gede nggak sih buat kayak bumper lu, side skirt Oh, lu? kalau Nissan March, alhamdulillahnya sih, maksudnya Iya. untungnya dia di bawah decknya itu, dia ada kayak lipatan besi lebih gitu. Oh, Jadi kalau kita lihat dari samping, ya. side skirtnya itu ada besi. Jadi di bawahnya itu ada besi panjang. Oh jadi besinya itu ketutup sama Ya, side skirt? ini besi Iya. panjang, side skirt segini. Sorry, segini. Oh, Jadi pasti ngajar besinya. Jadi kalau mau main ceper-ceper banget nih mobil aman. iya. Berarti Jadi yang nggak dihajar bakal doang adalah kehantem. besinya. Paling besinya bengkok-bengkok doang ya. Itu pakai tangannya dilurus-lurusin. Oke, kalau mobil ini buat ceper berarti nggak terlalu Oke sih. beresiko Jadi ya? di kita itu di March Tuning ada yang memang dulunya dia main stance. Mobilnya sekarang masih ada, tapi memang udah jadi street racing sih. Maksudnya dulu tuh dia stance. Paling yang hancur cuma fendernya aja. Oke. Tapi di bawahnya tuh aman, side skirt aman semua. Oke, side skirt aman. Itu dia sampai ya stance lah, kita tahu lah gimana jaraknya kan ke tanah gitu. Oke, ya, siap. Nah, boleh cerita sedikit kan? Kan lu tadi sempat singgung juga bahwa kalau mau main modifikasi di Nissan March ini kan susah barangnya kan? Yap. Susah banget. Nah, lu bisa seperti ini, gimana prosesnya? Mungkin bisa cerita sedikit. Jadi ada kawan gua lah ya. Iya. Jadi memang dia juga udah lama main mobil Hah? dan memang dia juga sama gue dalam artian merasa mobil ini barangnya susah. Oke. Nah akhirnya karena dia sudah lama main mobil dan memang dia cukup link lah ya, Iya. akses dia ke bengkel-bengkel banyak dan akhirnya buat brand March Tuning itu dan kemudian dimulai dengan spoiler belakang. Iya. Nah spoiler belakang itu kan memang itu benar-benar custom banget nih. Jadi awalnya itu kita nyontoh dari serinya yang di Jepang, Nismo S. Nismo S. Ya, Oke. contohnya ke arah sana lah, tapi Ya. kita custom lagi sama temen gue itu di custom jadi seperti sekarang. Ya, itu sudah dijual sih. Sudah dijual? Oh, dengan brand March Tuning tadi ya? Tuning. Jadi Oke, kalau apa namanya yang pengen part modifikasi ya ke sana sih. Oke. Dari hobi akhirnya bisa dagang ya? akhirnya? Dagang lah. Kawan gue tuh memang otak bisnisnya jalan lah. Oke bro, kan kita udah ngobrol ini dari sisi eksterior. Gue Oke. pengen ke interiornya bro. Boleh. I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benny Hanna's with benefactors. My soul for an artist law with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path the master. Path to disaster and saved by the master. I'm hearing they laughter, Took off my own grapes, yes, I'm blasted. Pockets is fatter. Without peace, what does it matter? Manifesting this madness. My career's center stage, you just a sideshow. Carrying the shame everywhere that I go. Ain't no way this can continue. Oke bro, nah kita sudah masuk ke interior dari March dulu ini. Dari, ya berasa racing sih emang. Gitu kan. Berarti konsepnya memang melihat mencermin dari itu ya, Iya, dari Thailand sendiri. Nah, kalau gue boleh tahu nih, kira-kira dari interior sudah apa aja yang lo modifikasi? Interior yang paling kelihatan sih jok sih. Ini Recaro SR3 nih gue dapetnya juga lumayan berkesan. Gue menang auction. Oh, menang lelang. nih. Joknya gue menang lelang. Terus di setir ada WMP, ini masih TW sih. Oke. Terus ini gue retrim semua. Hitam semua karena memang lebih clean aja sih ngeliatnya. Iya. Oh, berarti lu emang di dalamnya unsurnya dark ya? Ya terus sama paling sibar di belakang. Pakai sibar gitu. Kalau strut bar pakai? Strut bar gue belum pakai. Belum pakai. Berarti masih sibar. Masih sibar doang? aja. Memang sih rencananya bakal pakai strut bar sih. Akan pakai strut bar nanti ke depannya. Oke, dari entertain karena lu emang racing, jadi entertain gue ya cukup ya dengan standar. Iya aja, udah standar aja. Iya benar. Nah, Paling kalau gini gue sih. juga mau tanya nih, kan ini lu dapatnya berkesan ya? Tadi dari giveaway ya. Auction Sorry, lu Auction dari sih, maksudnya dari lelang. dari lelang. Nah, ketika diaplikasikan ke Nissan March itu, ribet nggak sih nih? Ini gue masang sendiri. Lu masang sendiri? Masang sendiri. Berarti Jadi, gampang dong.
kebetulan bracketnya dia sama bracketnya OM-nya ini sama, plek, lebarnya sama. Jadi gue tinggal bor doang, pasang baut, kelar. Oh, memang benar-benar rezeki. Bener-bener ya? rezeki, udah nggak pakai bayar pasang ya kan, udah menang lelang, gue dapat harga setengahnya kayaknya nggak usah ini. Jadi lumayan. Oh. Oke, lumayan banget. Nah, bro, Lumayan. kalau ngomongin ke konsep ke depan nih, kalau buat dari sisi interior sendiri, ini mau diapain lagi? Interior sih nggak banyak sih, paling gue mau ganti ini sih. Maksudnya ini agak ganggu sebenarnya kalau dari ininya kan, pakai double din lah. Terus dari sisi apa namanya, mungkin dari setir gue pengen pakai yang apa namanya, Nardi sih. Nardi. Jadi dia kan ada tuh Nardi Torino yang jahitannya merah. Jadi gue mau nyamain sama yang ini nih. Oke, gitu. iya. Lebih ganti setir. Paling itu aja sih, nggak banyak kayaknya. Oke, nah kalau kita lihat kan ini kan racing ya. Kedepannya akan berganti konsep ya? Rasanya sih enggak sih. Rasanya mungkin menurut gue sih pribadi, Mars kayaknya paling cocok kayak ini. Kayak racing look gitu lah. Paling simple sih, karena memang kelihatannya memang lebih enak aja. Oke. Ngomongin racing, dari ini main nggak dari engine, sektor engine? Belum ACC, Pak. Belum masih pertimbangan. Belum ACC karena kebetulan gue udah married kan, jadi memang pertimbangannya istri adalah ketika gue main mesin itu nanti resikonya lebih besar. Karena kan ini mobil satu-satunya. Kemungkinan kalau mudah-mudahan gitu ya ada rezeki, ada gantinya mobil yang satu lagi atau entah lagi mana, mungkin akan gue mainin. Akan lu mainin ya? Siap. Pernah sih gue pernah nanya waktu itu sama istri, boleh main mesin nggak? Dia bilang ya udah, satu syaratnya ada gantinya dulu. Baru lu mainin mesin, terserah dia mau jungkir balik ya katanya. Oke, nanti ketika apa namanya udah ada solusinya tadi kayak ada mobil apa second mobil gitu buat ini. Kendaraan lah. Tadi di sektor mesin mau diapain? Porting polish, gastek. Oh, udah dipikirin. Udah dipikirin ya? Dipikirin, terus ganti filter lah segala macem. Kalau memang ada rezeki runtuh gitu ya, mungkin swap, mungkin nggak tahu karena kita nggak pernah tahu gitu. Iya. Akan mungkin kedepannya swap engine, karena di Thailand itu untuk Nissan Mars di swap ke L15 itu udah ada. Udah ada? Udah ada. Oh, memang berarti udah benar-benar incer banget ya? K20 pun udah ada di Thailand sana. Oke. Jadi kita kiblatnya tuh udah ke sana dia, makanya ngeliatnya gue setiap hari tuh ngeliat ya sambil di bismillahin aja lah gitu kan. Kali aja gue bisa gitu ke depannya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi ini mudah-mudahan mobil long live lah sampai gue tua, nanti gue bakal pakai. Bakal pakai ya? Siap. Oh, siap. Mobil pertama soalnya. Ya. Ain't got no rewards, we will never be yours. Learn this on the way, man, gotta keep the heart pure. Ain't got no rewards, we will never be yours. God told me to wait, work hard, standing in your man. Ain't got no rewards. Never ever go sell your soul, bruv. Cause that there worth more than gold, cuz. Look the little homie in his eyes too. I say the same but don't look surprised. No time for jokes, man, I'm here for. Oke bro, tadi kan kita sudah, lu juga udah sharing seputar eksterior lu apa aja yang udah lu lakukan, kemudian kita masuk ke interior, dan lu juga cerita ketika nanti udah di ACC, lu sektor engine-nya akan seperti apa nih. Nah, mungkin lu bisa sharing juga nih buat teman-teman nih yang punya Nissan March yang pengen ngemulai, ya kan, mulai buat memodifikasi Nissan March. Kira-kira apa yang harus diperhatikan? Yang pertama banget sih konsepnya sih, karena kan ketika kita nentuin konsep itu kan bakal tahu ya yang mana yang bakal kita mulai gitu kan, dan mana yang arah. Terus kalau emang mau yang simply look dan sekedar ada perubahan, kaki-kaki sih, ganti velg sih. Tapi velgnya mau gimana dulu kan, kalau memang mau ngejar fitmentnya yang tadi gue bilang, jadi perhatiin lebar velgnya sama IT-nya. Jadi kalau memang lebar velgnya 7, itu ngejar IT yang gede, minimal 40 lah. Kalau yang di rim 16, kalau di rim 15 tuh bisa masukin di 37, 35 IT-nya. Tapi diperhatiin lebar velgnya dan pemilihan bannya gitu. Karena memang kan masing-masing punya karakternya masing-masing kan. Kemungkinan kalau di lebar 7 pakai semi slick itu kan pasti lebih agak lebar kan, lebih agak keluar kan. Itu pasti diperhatiin. Terus kedua, yang perlu diperhatiin dari sisi penggunaannya sih. Lu mau pakai mobil ini daily atau emang cuma buat Sabtu Minggu, atau emang lu mau mainin mobil sekalian gitu sih. Jadi kalau emang udah ketahuan konsepnya mau gimana, lebih enak. Jadi sekarang jangan
gue mau ganti ini ganti, gue mau ganti ini ganti. Jadi nggak kelihatan arahnya kemana sih. Oke, kalau itu kan ngomongin modifikasi nih. Nah, ketika sebelum memodifikasi, kan pengen proper gitu loh. Sip. Dari Nissan March ini ada yang harus diperhatiin nggak sih? Kan nggak mungkin semua mobil itu perfect gitu kan. Pasti Sip, ada juga ya kekurangannya. Kalau dari lu apa nih? Sepengalaman? Kalau pengalaman gue ya, Iya. kalau pengalaman gue yang penting cari contohnya dulu sih. Cari role model sih bahasanya. Cari bentuk modifikasi yang memang kira-kira pas banget nih dan menurut lu proper gitu kan. Iya. Karena menurut gue proper itu agak persepsi sih ya. Mungkin beberapa orang menurut dia proper tuh kayak gini gitu. Menurut dia yang satu lagi proper tuh kayak gini gitu. Tapi yang paling pasti lu harus cari dulu role modelnya. Iya. Kalau gue nyari role model dulu, ketika udah ketemu kayak contoh yang pengen gue contoh atau tiru, ya gue pakai. Dan ketika nanti prosesnya berjalan itu tinggal improvisasi aja sih. Gitu. Berarti kalau lu tipikal orang yang nyari fitment dulu, Sip. atau langsung main ke body kit dan segala macam? Gue nyari fitment dulu sih. Nyari fitment dulu. Jadi lebih kan kalau fitmentnya dapet, tinggal ngikut sih semuanya. Benar, ya. Kalau body kit dulu terus baru fitment kadang-kadang aduh. Lebih fair lagi ya? Lebih fair gitu kan. Oke, bro, ngomongin challenge nih. Challenge terbesarnya ketika lu memodifikasi March ini apa? Partnya susah. Partnya susah. Part modifikasinya susah banget kan karena memang gue pakai mobil ini 2017 awal, gue baru dapet part modifikasi yang proper menurut gue di tahun 2019-an. Jadi belum lama banget gitu. Jadi memang part-partnya tuh jarang banget, makanya kan custom grill. Ini kan sebenarnya Autek-nya ada sih, barangnya ada, tapi memang harganya tuh lumayan mahal untuk seukuran grill doang. Gitu. Jadi gue pikir lebih wise, gue coba custom. Terus kayak spoilernya gitu kan, itu nggak ada sama sekali kalau di Brio mungkin atau di Jazz atau dimanapun itu lebih banyak kan part modifikasinya kan. Kalau Mars jarang banget. Terus pelek pun dia harus spesial spek itu dalam artian nggak boleh iti-iti yang kecil-kecil pasti pada keluar deh bahannya deh, ada fitmentnya nggak dapet gitu kan. Terus fendernya dia kecil kan. Kalau misalnya nih kayak Rin 15 kalau gue masukin ban 215/50 mentok fender dalam. Jadi memang tricky banget ini mobil, gitu. Nggak boleh sembarangan. Banyak banget challenge-nya berarti ya? Betul. Nah tadi kan lu sempat juga nyinggung bahwa kiblatnya di Jepang adalah Nismo S. Itu dia setelah second generation kan, yang facelift itu yang V. Yang V, grillnya V. Dia ada yang Nismo S-nya. Nismo S-nya. Kenapa nggak nggak ngecoba untuk membeli atau mengimport itu part? Ya ngomongin kayak body kit itu sampai ke Indonesia, kenapa tuh? Satu om, harganya sama mobilnya. Iya. Jadi kalau mau ngimpor bumper itu sama dengan harga secondnya dia yang sekarang ya. 2011 misalnya, Nissan March 2011 sama bumpernya itu kalau dimasukin harganya sama. Berarti itu pertimbangannya. Seharga mobil. Seharga mobil. Kalau di Thailand ada berarti ya? Kalau di Thailand ada. Tapi kan trikinya kan kita nggak dari Thailand pun informasi dari temen gue sih sekitar 50-an. Bedanya nggak terlalu ini ya? Kirain gue bedanya setengah gitu kan? 50-an. Masih tetap 50-an ya? Kita di Mars Tuning juga menggilai yang tipe itu sih. Nismo S itu aduh keren banget gitu. Udah ada nggak sih di sini? Belum ada. Yang mengaplikasikan? Belum ada ya? Masih tetap di sana, Thailand ya? Paling dekat Thailand ya? Oke bro, nah ngomongin goals nih, kan setiap orang memodifikasi mobilnya itu, dia pasti punya goals itu. Kalau dari lu sendiri nih, goalsnya apa? Kalau gue goalsnya sih, gue bisa nikmatin mobil bener-bener dan orang menikmati itu gitu. Jadi orang bisa melihat konsep yang gue bangun. Jadi ternyata racing look semua orang sepakat racing look gitu. Itu menurut gue goals gue sih itu sih. Jadi ngebangun konsep yang bener-bener disepakati gitu. Jadi jangan gue racing look tapi enggak kan menurut gue bukan racing look nih. Ya gitu sih. Jadi menurut gue goals gue sih sesimpel itu ngebangun sih. Karya lu diapresiasi lah. Betul. Kayak gini juga menurut gue udah apresiasi banget sih. Gitu sih. Oke deh bro Agung, thank you ya bro ya atas ngobrol-ngobrolnya bro ya. Siap, sama-sama om. Running, you are all I needed back then, now I'm buzzing. Yeah, she said I didn't change, I said you just stay the same, swear she used to. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Agung seputar modifikasi Nissan March. Nah, dan semoga ya sharingnya Agung tadi bisa menginspirasi. So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Gue dan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.
your chest. I got wrapped up in your mess. Don't get too close, I got ice in my veins, yeah. Running through them words in my head. Where did you go? How come you up and left? Talking all that shit to your friends. Waking up cold, got no one to impress. I said bye, 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 bye to all your bad vibes.